Ceramahnya Gus Miftah yang tadi malam itu, yang kemarin itu di bagian ujung ceramahnya itu ada guyon yang mengerikan itu. Saya Sunhaji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saya memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ini bukannya iba, netizen justru gusar oleh Sunhaji sang penjual es teh viral yang tiba-tiba saja minta Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden dengan alasan ia sudah memaafkannya. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan mengapa Sunhaji yang telah mendapatkan donasi ratusan juta, termasuk biaya umroh dan beasiswa untuk anaknya dari para donatur, justru kini berpihak ke Gus Miftah yang menurut netizen sangat tak layak menjadi utusan khusus Presiden. Namun tak sedikit pula netizen yang curiga Sunhaji dipaksa melakukan ini lantaran terlihat berusaha keras menangis, tapi tak ada air mata yang menetes. Ditambah lagi kata netizen, bola mata Sunhaji bergerak seperti sedang membaca tulisan di depannya atau mengikuti arahan seseorang. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saya memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha yang akan mereaksi berita-berita viral hari ini. Tiba-tiba Pak Sunhaji memberikan klarifikasi yang membuat netizen menjadi geram. Padahal Pak Sunhaji dulu waktu videonya dihina oleh Gus Miftah, rame netizen yang mengecam Gus Miftah. Sekarang netizen sih? Sekarang netizen dibuat geram dengan sifat Pak Sunhaji. Apakah Pak Sunhaji ini murni dari hatinya atau dipaksa oleh seseorang? Itulah yang diucapkan oleh netizen di media sosial. Oke, kalau dari segi pandangan saya di sini saya bukan berniat untuk menghakimi seseorang, tetapi kalau yang salah tetap salah. Mundurnya Gus Miftah dari jabatan kepresidenan juga menuai protes dari pendukungnya, bahkan melakukan aksi demo. Diminta Gus Miftah untuk menjabat lagi sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan antar umat beragama. Padahal Gus Miftah ini mengundurkan diri sendiri tanpa dipaksa siapapun. Kok tiba-tiba ada demo, kemudian menyuruh Gus Miftah untuk menjabat lagi? Lah wong dia yang mundur sendiri, masa mau ambil alih jabatan lagi? Ya nggak bisa lah. Kalau menurut saya, sifat Gus Miftah ini saya acungi jempol. Ketika beliau melakukan kesalahan, beliau mundur sebagai seorang yang kesatria. Dan ini wajib dicontoh oleh para pejabat lain. Ketika salah, berani mengakui kesalahannya dan mundur. Tetapi ternyata masalah tersebut tidak habis di sini saja. Bahkan ada berita yang terviral lagi katanya yang menyebar video tentang Gus Miftah mengatakan penjual es teh goblok tersebut justru dicari-cari. Penyebar video utamanya itu siapa? Jadi saya pun juga heran ya dengan perkataan-perkataan seperti itu ya. Kenapa harus mencari penyebar video pertamanya? Begini loh sahabat-sahabatku semua. Kalau sesuatu yang salah, tolong jangan dibela ya. Yang salah tetap salah. Siapapun yang salah. Entah itu pejabat, penceramah, presiden. Presiden pun bisa salah loh. Karena mereka juga manusia biasa. Kiai juga bisa salah. Ya udah, kalau salah ya kita harus betulkan. Kita harus benarkan, jangan dinormalisasikan. Mungkin sebagian ada yang berkomentar, kan dia konteksnya cuma bercanda, tapi kan dia bukan pelawak, dia kan seorang penceramah, dia kan seorang pendakwah. Apa pantas ketika pendakwah mengucapkan kata-kata candaan yang perkataannya kotor? Bahkan bukan sekali dua kali saja, video yang lama pun juga timbul
dakwah beliau di video lama yang menghina seorang pelawak pun juga viral. Dan ini juga ada sebuah berita yang cukup viral dari media suara.com. Penyebar pertama video Gus Miftah ke tukang es dicari. Mbak Clara Sinta terseret. Kok bisa? Padahal Mbak Clara Sinta adalah orang pertama kali yang video call sama Pak Sun Haji ya ketika videonya viral. Pendakwah Kiai Syarif Rahmat merasa geram lantaran video Gus Miftah guyon ke penjual es teh viral. Pasalnya video tersebut membuat Gus Miftah jadi bulan-bulanan warganet hingga akhirnya membuat Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan agama dan pembina sarana keagamaan. Menurut Kiai Syarif, video tersebut telah diedit narasi agar menggiring opini publik menjelek-jelekkan Gus Miftah sebab ia meminta penyebar pertama video Gus Miftah dan tukang es itu diusut. Cari siapa penyebar pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu. Dari segi pandangan saya itu ya nggak seperti itu loh, Mbah Yai. Kalau salah ya tetap salah lah. Pendakwah bercanda dengan kata-kata kotor, kurang pantas, itu tetap salah. Kecuali dia pelawak. Oke, kita akan reaction video Mbak Clara Sinta ketika pertama kali video dengan Pak Sun Haji saat videonya viral. Supaya kita juga bisa sama-sama menilai seperti apa ungkapan Pak Sun Haji kepada Mbak Clara Sinta ketika di video call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini main sini. Ya Allah, aku sedih sebagai perempuan, aku sedih dengar ucapan seperti itu. Dan aku yakin ibu sebagai istri juga sangat sedih. Aku nggak tahu gimana perasaan ibu waktu dengar dan lihat videonya. Jadi suami sedih, anaknya gak nangis. Hah? Anaknya gak nangis nih kok. Yang mana yang mana? Boleh Pak? Yang itu, yang SMP. Ya udah, nggak apa-apa, insya Allah nanti rezekinya diganti lebih banyak ya Bu. Kemarin ST-nya nggak habis ya? Nggak habis, hujan deras. Hujan deras. Hujan deras. Jadi ST-nya kebuang semua karena hujan. Ya, kebuang tuh mam sedikit, mam dapat uang berapa, 50.000. Dari jam berapa itu jualannya Bu? Berangkat dari rumah jam 4, pulang jam 12. Adek, jangan nangis lagi ya. Iya. Ayo, jangan bohong loh, tuh matanya masih berair. Enggak. Iya, teman-teman ada ngobrol nggak apa kamu bilang apa? Bilang iya, kasihan. Tapi nggak ada yang bully kamu kan? Nggak ada kan, Neng? Nggak ada, malah itu ibunya tuh pada nangis semua. Di kampung pada nangis. Iya. Oh, jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Iya Bu, iya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang Bu. Nggak ada 20 orang, jadi Bapak nawarin es tehnya. Ya, Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Nggak habis ya es tehnya ya? Enggak habis. Sedih saya dengernya, tapi Bapak denger bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Enggak sakit Bu. Apa Pak? Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu denger? Kecewa. Niat mencari nafkah. Ya mencari nafkah buat anak istri kok mati gitu. Sedih dengar, istrinya sedih juga. Ya sedih Bu, sedih. Gimana lagi jadi aja. Ya, Bapak ridho nggak Bapak dibercandain seperti itu? Yo, ikhlas. Ikhlas. Bapak udah maafin? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Bapak makasih ya Pak ya, semoga derajatnya diangkat sama Allah ya Pak. Nanti insya Allah saya ke sana ya. Dan kita juga bisa melihat sendiri ya isi video call dari Mbak Clara Sinta ketika Pak Sun Haji pertama kali di video call Mbak Clara Sinta, ungkapan keluarganya pun juga menangis ketika Pak Sun Haji dibuat candaan seperti itu. Kemudian Pak Sun Haji pun juga merasa kecewa ketika dibercandakan seperti itu.
Namun waktu pertama kali Pak Sun Haji mendapat bantuan dari orang-orang baik, para netizen sudah banyak berkomentar, jangan seperti si Agus. Banyaklah si Agus ya kan, di Indonesia kan si Agus kan viral. Nah, akhirnya apa yang dikatakan oleh netizen terjadi juga. Yang awal mulanya simpati, sedih, tetapi kali ini justru netizen sudah dibuat mulai geram dengan tingkah laku Pak Sun Haji. Kalau saya baca-baca dari beberapa komentar netizen ketika Pak Sun Haji menangis, Gus Miftah untuk kembali menjabat sebagai staf khusus kepresidennya. Saya akan bacakan sedikit ya. Bapak ini pasti disuruh. Netizen pun seolah-olah tidak percaya kalau Pak Sun Haji ini murni dari hatinya. Ya, kita nggak tahu ya, ini hanya komentar netizen. Tetapi dari segi pandangan saya, ya mungkin ini juga murni inisiatif dari Pak Sun Haji lah. Ya, karena kedua belah pihak sudah saling bermaaf-maafan. Tetapi perlu digarisbawahi, sebuah candaan yang kiranya memang tidak pantas tetap salah. Jangan dinormalisasikan. Oke, langsung kita berlanjut bagaimana komentar netizen selanjutnya tentang Gus Miftah yang begitu sangat viral karena menghina penjual es teh. Sudahlah, masalah-masalah penjual es teh dan juga Gus Miftah itu udah kelar. Urusan udah selesai. Miftahnya udah mengundurkan diri dari utusan presiden. Dan Bapak Sun Haji dapat rezeki yang banyak, udah selesai. Nggak usah lagi sampai ada drama-drama baru. Seolah-olah Pak Sun Haji meminta agar presiden menolak pengunduran diri dari si Miftah. Udahlah. Kita semua udah tahu dan bisa menebak kalau Bapak Sun Haji itu diintervensi. Dan juga bahkan kelihatan sekali wajah Bapak Sun Haji tertekan atau kesannya dipaksa. Saya tidak percaya itu berdasarkan atas keinginan Bapak Sun Haji sang penjual es teh. Karena itu murni pasti atas dasar paksaan dan juga tekanan. Buat Miftah sekali lagi, urusan udah kelar, udahlah. Relakan aja lah, itu atas dasar kesalahan yang lu buat. Laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau lu salah, lu terima akibatnya. Udah nggak usah drama-drama lagi. Presiden lagi sibuk. Pak Prabowo lagi sibuk. Bahkan dia lagi diancam. Jangan ganggu lah. Nggak ada waktu buat ngurus-ngurusin hal seperti itu. Demo di titik nol Jogja hari ini bikin geleng-geleng kepala menurut gua. Aliansi santri jalanan malah turun ke jalan buat mempertahankan jabatan Gus Miftah. Prioritasnya di mana sih sebenarnya? Kalau kita mau jujur nih ya, keputusan Gus Miftah buat mundur itu udah tepat banget. Tapi kok malah ada aja yang protes seolah-olah jabatan ini lebih penting daripada tanggung jawab moral. Ya, coba aja kita lihat kronologinya teman-teman. Gus Miftah ini mundur setelah videonya viral kan, karena dianggap nggak sopan sama tukang es teh di acara pengajiannya. Oke, walaupun udah minta maaf dan kasih umroh, masalahnya nggak cuma selesai di sini. Ini soal etika, Bung, yang dimana seorang pemimpin yang harusnya jadi teladan. Tapi aliansi santri ini bilang Gus Miftah harus dipertahankan, karena selama ini kontribusinya besar dan jadi jembatan ke pemerintah. Tapi pertanyaannya, kontribusi besar kayak apa yang bisa terus dipercaya kalau ada insiden yang bikin publik kecewa? Poinnya itu masyarakat. Anda dibayar dengan masyarakat, dengan pajak kita semua. Jadi kepercayaan rakyatlah nomor satu, bukan sekedar hubungan personal dengan kelompok tertentu. Lebih absurd lagi, mereka demo seolah-olah jabatan ini adalah soal hidup mati. Padahal Gus Miftah sendiri kan udah memilih mundur dengan alasan introspeksi dan tanggung jawab moral. Jadi apa yang sebenarnya mereka bela? Kepentingan publik atau sekedar pembelaan emosional? Kalau mau objektif, mundurnya Gus Miftah ini adalah langkah yang lebih bermartabat. Kata Pak Prabowo juga bilang kan, beliau bilang, dengan mundurnya Gus Miftah ini menunjukkan sifat kesatria, mengakui kesalahan dan memilih jalan yang benar itu contoh yang lebih baik daripada mempertahankan jabatan di tengah kontroversi. Poinnya, aliansi santri ini harusnya fokus lah pada hal-hal yang lebih substansial untuk umat beragama, bukan ngotot soal jabatan yang justru bisa memperburuk citra Gus Miftah sendiri. Menurut kalian gimana teman-teman? Serap pendapat, drop komen deh. Baru dapat jabatan begitu aja, aduh Pak Gus. Oh kon borong. Estekmu jio kera. Masih, yo kono didol goblok. Nggak patut, nggak pantas. Yang samping ketawa juga lu aneh banget, lu ngapain ketawa begitu sih? Tapi yang sampingnya juga ngapain ketawa kayak gitu? Makanya, sih? Mbak. Astagfirullah. Ketawa semua lu.
Aduh. Padahal mereka orang yang berilmu semua. Kenapa sih? Kiai, Why? Habib. Why ketawa? Ya ampun ini, aduh kasihannya ya Allah. Ya Allah ini ngatain orang ini penjualnya. Ya Allah Pak penjual es teh. Semoga Allah lebih mengangkat derajat Bapak ya dengan sabar ya ngadepin orang-orang yang kaya raya di atas panggung, yang baru dapat jabatan tinggi. Ya Allah ya Bapak ya, mudah-mudahan Bapak sabar, ikhlasin aja Pak. Anggap aja lagi bercanda, lagi bikin stand up komedi. Ya Gus ya lagi bikin stand up komedi. Kayaknya bikin guyon-guyonan ala-ala ini kan, apa sih, Sri Mulat gitu loh. Ngerosting orang ya. Anggap aja begitu Pak penjual teh, biar Bapak juga tenang hatinya. Tenang aja, kita bela nih Mamski Emas ngeliat Bapak respect kok. Tenang aja Pak. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Ih kasihan banget loh, sedih banget mukanya. Mukanya bapak-bapak penjual es teh. Loginya juga Lain esera payu tapi awake sehat. Mulai ndelok bojone meteng. Niku lak yo nikmat. dan pulang-pulang ngelihat tukang esnya dibilang lihat istrinya hamil. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Ditinggalin bakul es kok hamil kan dari mana-mana, lebih parah lagi. Aduh. Ini memang nggak layak memang candaannya. Iya, astagfirullahalazim. Gak ada orang miskin, gak ada elu Gus. Tahu gak lu? Gak ada masyarakat bawah, gak ada elu. Betul. Gak ada. Gak ada masyarakat bawah. Gak ada tuh pemimpin. Gak ada. Kita paling besar masyarakat bawah jumlahnya. Yang middle up cuma sekian persen, cuma secungkil. Yang masyarakat bawah, grassroots itu ratusan juta orang. Nggak ada mereka, nggak ada lu. Tahu nggak? Hati-hati cangkemmu iku. Hati-hati cangkemmu. Mbaknya sampai marah ya. Candaannya terlalu berlebihan dan konteksnya menghina seseorang. Cangkeme kaya wong gak mangan bangku sekolah. Tukang es kok dilok-ilok ngono. Ya Allah. Bojo meteng. Kok iso meteng? Kok akeh di mana-mana. Apa sih maksudnya? Apa pembelajarannya dari ngomong meteng bojone tukang es meteng lek kok ditinggal bakul kok meteng. Aduh, apa sih? Bagusnya di mana itu? Nilai pendidikannya di mana? Nilai agamanya di mana? Nilai apa nilainya apa? Apa yang mau dikasih dari pembahasan kayak gitu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Santri Ora Aji. Aku izin menanggapi terkait berita yang viral tentang pengasuh pondok pesantren kita, yakni Abah Miftah ya, tentang penjual es yang dikatain goblok. Nah, kita tahu sendiri bahwa Abah Miftah itu kan latar belakang cara beliau ceramah, karakteristiknya itu kan emang kayak sarkas gitu ya, agak kasar gitu kata-katanya. Nah, terus sebenarnya kalau masalah borong-memborong ya, tanpa disorot media kayak setelah selesai acara rutinan Ahad Pahing itu sering banget tukang-tukang es itu ngumpul di depan dalam, dan untuk diborong dagangannya sama beliau. Tapi memang jarang di shoot karena memang setelah acara gitu kan. Nah, mungkin itu
yang viral itu kan dipotong dan diedit ya. Coba dilihat sendiri di YouTube-nya Bang Miftah, bahwa di YouTube Gus Miftah, di mana di situ. Nah, jadi sebenarnya di hadapan pembenci, sekeras apapun kita berusaha mengatakan bahwa diri kita baik, ya tetap di hadapan mereka kita gak bakal baik. Nah, jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, coba deh dilihat lagi sisi baik dari beliau itu banyak banget. Tapi memang karakteristik beliau ceramah itu memang seperti itu. Gitu. Nah, jadi buat Abah tetap semangat terus Abah. Kita sayang Abah. Ceramahnya Gus Miftah yang tadi malam itu, yang kemarin itu di bagian ujung ceramahnya itu ada guyon yang mengerikan itu. Lah ditinggal dudulan es kok bojone meteng. Nah itu kan banyak terjadi di mana-mana, itu guyonan yang nggak sepatutnya. Setuju Mbak. Kenapa nggak sepatutnya? Satu, dia menuduh wanita-wanita yang suaminya bekerja itu di rumahnya selingkuh. Dan itu tujuan keji kayak gitu. Menjadikan para suami yang sedang keluar rumah mencari nafkah itu menjadi was-was. Jangan-jangan istriku seperti itu. Karena yang ngomong bukan main-main. Nah tujuan seperti itu tujuan yang ngeri. Itu qadaf alal jami'. Itu menuduh banyak orang punya perilaku dan tabiat seperti itu. Itu nauzubillah. Itu kan menuduh banyak orang toh. Lah kan banyak terjadi di mana-mana tuh. Padahal menuduh satu orang saja itu dosanya luar biasa besarnya. Menuduh satu orang saja gitu, itu dosanya luar biasa. Maka harus hati-hati. Apalagi yang dituduh banyak. Lah kan biasa terjadi di mana-mana. Suaminya jualan es, istrinya di rumah diamili orang. Coba itu kalimat itu patut ya seperti itu? Enggak patut. Mungkin itu cara Allah untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Ketika seorang pendakwah yang kata-katanya kurang pantas didengarkan oleh para jamaah. Dan candaannya memang tidak pantas. Bayangkan, candaan seorang pendakwah yang mengatakan katanya, kan biasa toh, jualan es teh, tiba-tiba di rumahnya istrinya hamil. Itu dalam konteks seolah-olah menuduh sang istri di rumah cari lelaki lain. Tentunya dalam hal ini itu sebuah fitnah, tuduhan yang tidak benar, tidak ada bukti, tapi mengatakan seperti itu. Itu salah loh. Padahal dia ini seorang pendakwah. Kalau mungkin pendukungnya mengatakan itu candaan ya terserah. Tetapi di sini saya garis bawahi pentingnya untuk mencari seorang guru yang benar-benar tahu dalam bab agama, ilmu, kemudian adab. Jadi bukan sekedar pandai ngomong, pandai bercerita. Kalau seorang pendakwah bercanda dengan konteks kata-kata yang kotor, apa patut dicontoh? Takutnya nanti jamaah juga terikut kata-katanya yang kurang sopan. Pulang jamaah, misalnya ya, pulang jamaah, kemudian memberikan kata-kata goblok kepada orang tua atau kepada seseorang yang lebih tua pada kita. Nanti jawabnya, ya kan saya bercanda, kata Gus Miftah kan ini bercanda, nggak apa-apa. Bahaya kan? Atas mundurnya Gus Miftah dari jabatan staf khusus presiden, saya acungi jempol dan mudah-mudahan beliau juga introspeksi diri untuk menjadi lebih baik ketika berceramah selanjutnya. Yang suka dengan videonya Bang Toha, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas kejadian ini kita jadikan pengajaran bersama-sama.